Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Al-Farizi dari kelas 10 MIPA 1 nomor absen 13. Saya di sini akan menjelaskan kesultanan di tanah Jawa, yaitu Kesultanan Demak. Pada mulanya, Demak dikenal dengan nama Gelagahwangi sebagai kadipaten dari Majapahit. Demak dikenal juga dengan sebutan Bintoro. Kata Demak merupakan akronim yang berarti gede, makmur, atau Hadi Makmur, yang berarti besar dan sejahtera. Adipati yang memerintahkan Demak bernama Raden Patah. Ketika Majapahit mengalami kemunduran, Demak mampu memisahkan diri dari Majapahit sekitar tahun 1500. Demak berdiri sebagai kerajaan baru dan menjadi kerajaan Islam pertama di Jawa. Pemerintahan pertama yaitu Raden Patah di tahun 1500 sampai 1518. Sebagai raja pertama, Raden Patah bergelar Sultan Alam Akbar Al-Fatah. Kerajaan Demak menjadi kerajaan besar dan pusat penyebaran agama Islam. Raden Patah juga membangun Masjid Agung Demak yang disetujui oleh para wali, salah satunya Sunan Kalijaga. Pada tahun 1518, Raden Patah wafat, lalu ia digantikan oleh putranya yang bernama Pati Unus. Masa pemerintahannya tidak berlangsung lama, tetapi namanya terkenal sebagai panglima perang yang gagah berani karena memimpin perlawanan terhadap Portugis yang menguasai Malaka, sehingga ia mendapatkan julukan Pangeran Sabranglor. Ia juga mengirim pasukan untuk memblokade Portugis di Malaka, sehingga mengakibatkan Portugis kekurangan bahan makanan. Pada tahun 1521, ketika Pati Unus wafat, tahta pemerintahan diberikan oleh adiknya yang bernama Sultan Trenggono, karena Pati Unus tidak memiliki putra. Demak mencapai puncak kejayaannya pada saat tahta dipegang oleh Sultan Trenggono. Pada waktu itu, Portugis mulai memperluas pengaruhnya ke Jawa Barat, bahkan mau mendirikan benteng dan kantor di Sunda Kelapa. Oleh karena itu, pada tahun 1522, Demak mengirimkan pasukan ke Jawa Barat, dipimpin oleh Fathahillah. Ia berhasil menduduki Banten dan Cirebon, serta mengusir Portugis dari Sunda Kelapa pada tanggal 22 Juni 1527. Sejak itu, Sunda Kelapa berubah nama menjadi Jayakarta. Perluasan pengaruh ke Jawa Timur dipimpin langsung oleh Sultan Trenggono. Satu persatu daerah di Jawa Timur berhasil dikuasai seperti Madiun, Gresik, Tuban, Singosari, dan Blambangan. Tetapi ketika menyerang Pasuruan pada tahun 1546, Sultan Trenggana gugur. Setelah Trenggana wafat, terjadi perebutan kekuasaan antara Surawiyata, adik Trenggana, dengan Sunan Prawoto atau putra Trenggana. Surawiyata berhasil dibunuh oleh utusan Sunan Prawoto. Putra Surawiyata bernama Arya Penangsang dari Jipang menuntut balas dan berhasil membunuh Sunan Prawoto. Arya Penangsang kemudian menduduki tahta kerajaan Demak. Kekacauan kembali memuncak ketika Arya Penangsang dibunuh Adipati Jepara bernama Pangeran Hadiri. Ia adalah suami dari Ratu Kalinyamat, adik kandung Sunan Prawoto. Pembunuhan itu dilakukan karena Hadiri dianggap telah ikut campur dalam persoalannya dengan Sunan Prawoto. Sekian dari storytelling saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.